Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada ibu-ibu PDA yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi pada kajian Ramadan kali ini dengan tema sehat reproduksi di bulan puasa. Nah, ibu-ibu sekalian, topik kesehatan ini, kesehatan reproduksi bukan hanya sekedar isu internal dalam Islam, terutama saat kita menyebut maqasidus syariah dalam tema hifdun nasl atau menjaga keturunan. Tetapi kesehatan reproduksi telah menjadi isu nasional, tepatnya terdapat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan yang sehat secara fisik, mental, dan juga sosial. Ya, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan juga proses reproduksi pada laki-laki dan juga perempuan. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah, internalisasi pengetahuan sehat reproduksi wajib digalakkan terutama pada generasi milenial. Perlu kita ketahui bahwa di era digital, generasi milenial ini telah memimpin jauh di depan. Mereka atau generasi milenial ini adalah generasi yang lahir dan juga tumbuh di era pesatnya teknologi digital. Sehingga peran dan juga sikap mereka dalam penggunaan internet atau bermedia sosial ini besar sekali. Ya, belum lagi dalam media sosial tersebut banyak sekali penyebaran konten yang berbau pornografi. Nah, maka pembahasan kesehatan reproduksi bukan menjadi tema yang tabu lagi. Pada kaum milenial, kesehatan reproduksi ini menjadi keputusan yang amat penting karena bagi mereka ini akan mempengaruhi kesehatan dan juga kesejahteraan, begitu, terutama mereka yang nanti akan memimpin generasi mendatang. Nah, bila kita kurang perhatian terhadap tema ini, maka beberapa hal bisa terjadi. Contoh seperti meningkatnya angka mortalitas atau kematian ibu di masa kehamilannya, entah itu permasalahan di persalinannya, dan lain sebagainya. Yang lebih menyeramkan juga penyebaran HIV dan juga AIDS, kanker serviks, kemudian kelahiran anak yang kurang gizi, dan lain sebagainya. Nah, baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pengetahuan tentang reproduksi yang sehat ini tidak hanya menjadi kewajiban perempuan saja atau istri saja, tetapi memang kita yang memiliki organ rahim dan kita diminta oleh Allah untuk menjaga. Akan tetapi hak-hak kesehatan reproduksi ini juga harus dipenuhi oleh semua pihak, terutama bagi laki-laki atau suami yang mana keduanya, yakni perempuan dan juga laki-laki, berperan besar dan bertanggung jawab bersama-sama untuk mewujudkan proses reproduksi yang berkualitas, begitu. Baik, nah, ada sebuah buku yang menyangkut masalah tentang kesehatan reproduksi secara khusus ini dengan pertimbangan pengetahuan medis dan tentunya pandangannya dalam sudut pandang Islam dan juga Muhammadiyah. Ini berjudul Menafsir Ulang Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Islam Berkemajuan. Penulisnya ada dari tim program MAMPU PP Aisyah. Nah, dalam buku ini bahasan yang diungkapkan adalah seputar bagaimana pandangan Islam tentang imunisasi, kemudian ada sunat perempuan, pernikahan anak usia dini, begitu mengadopsi anak, pernikahan di masa kehamilan, kemudian apalagi ada vasektomi, ada sewa rahim, dan lain sebagainya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sehatnya reproduksi ini adalah upaya bagaimana kita menanamkan pengetahuan dan juga sikap agar generasi milenial ini dapat menjaga kehormatannya, terutama untuk mengenal adanya pubertas dalam dirinya, dimana dengan perubahan tubuh ini juga ada tanggung jawab yang besar pula. Kalau dalam Islam kita kenal dengan istilah taklif dan hukum ini berlaku apabila anak-anak telah mengalami masa pubertas, akalnya telah mencukupi, begitu hingga mencapai derajat mursyid dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak diberikan edukasi yang lebih awal, maka mereka akan menganggap pubertas atau
perubahan dalam tubuhnya ini menjadi hal-hal yang biasa saja, padahal itu menyimpan tanggung jawab yang besar. Nah, terutama bagi kaum Muhammadiyah ya, seperti rumah sakit atau klinik ini dan juga kader-kadernya punya kewajiban yang sama untuk membersamai tumbuh kembang generasi bangsa agar tercipta peradaban yang lebih baik ke depannya. Nah, ini kalau dalam sebuah penelitian diungkapkan bahwa remaja itu cenderung lebih percaya kepada sesama teman sebaya ya, terutama dalam membahas isu pribadi atau isu-isu yang sensitif seputar masalah reproduksi misalnya. Nah, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada bulan puasa ini maka program untuk mensosialisasikan kesehatan reproduksi juga nggak boleh berhenti ya. Bulan puasa diharapkan menjadi momen baik bagi jasmani ataupun rohani setiap muslim untuk detoksifikasi ya, membuang racun-racun yang buruk di dalam tubuh. Nah, untuk itu kebersihan organ reproduksi baik itu laki-laki atau perempuan penting untuk diperhatikan. Nah, beberapa tips diantaranya yang pertama adalah ganti pembalut secara rutin. Nah, baik bagi wanita, ibu-ibu yang sedang menstruasi atau anak-anak kita yang sudah mengalami haid begitu ya, maka mereka diwajibkan atau ya diedukasi untuk mengganti pembalut secara rutin minimal 4 kali dalam sehari. Dan tentu dalam proses mengganti pembalut itu sekaligus membersihkan organnya, kemudian membersihkan pembalut yang sudah dipakai, membungkus dengan rapi begitu ya, dan membuang di tempat sampah dengan baik, tidak tercecer, tidak menetes dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya dalam menjaga kesehatan reproduksi juga kita harus selektif ya, memilih bahan pakaian dalam. Nah, ini utamakan bahan yang mampu menyerap keringat. Nah, ini setidaknya adalah pakai bahan katun ya. Mungkin ibu-ibu pernah dengar bahan polyester, ini bahannya lebih sulit untuk menyerap keringat begitu, maka lebih baik dihindari. Selanjutnya saat membuang air, ini juga harus dibersihkan ya dari depan ke belakang, jangan terbalik. Yang lebih penting lagi adalah menjaga pola makan. Ini juga harus seimbang antara protein, karbohidrat, serat begitu. Karena komposisi yang baik saat makan ini mampu menjaga keseimbangan hormon. Kemudian juga tak kalah penting untuk konsumsi air putih yang cukup begitu. Kemudian kurangi makan makanan yang tinggi gula begitu ya. Juga lakukan olahraga yang ringan untuk menjaga metabolisme tubuh, istirahat yang cukup, tidak begadang begitu. Dan ini sebagai catatan untuk suami istri ya, bisa melakukan hubungan badan ya selepas berbuka puasa dan juga saat sahur ya, dengan tetap menjaga kebersihannya. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, konsumsi makanan yang sehat, bergizi begitu ya, mungkin bisa ditambah dengan suplemen atau multivitamin juga boleh. Dan ini yang lebih penting lagi, harus ya sering-sering berinteraksi dengan sinar matahari ya. Ini yang mungkin kalau pagi-pagi di bulan puasa agak sulit untuk keluar rumah. Ini diupayakan untuk kita tetap disiplin ya, menjaga kesehatan tubuh dengan memaparkan diri pada sinar matahari di waktu-waktu yang baik begitu. Selanjutnya konsumsi lemak yang sehat ya, ini dalam komponen makanan-makanan yang bergizi, karena setidaknya dalam tubuh perempuan ini kan kandungan hormonnya luar biasa dominan ya. Ini kalau tidak kita imbangi dengan makanan yang bergizi ataupun lemak-lemak yang sehat, ini cukup mampu memberikan efek gangguan hormon yang luar biasa. Nah, mungkin ibu-ibu ada yang suka atau doyan tempe, ini juga ternyata luar biasa positif ya manfaatnya ya. Karena makan makanan yang fermentasi ini mengandung banyak sekali probiotik. Nah, di mana probiotik ini ya mampu mendukung kesehatan usus. Ini kan untuk segala macam penyakit ya, setidaknya mayoritas disebabkan karena ada masalah pencernaannya. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Dengan berpuasa atau terhentinya asupan makanan dalam tubuh kita di waktu-waktu tertentu, ini setidaknya memberikan efek yang positif ya, di mana beberapa bakteri, kuman, virus ini tidak akan bisa bertahan lama. Maka puasa ini ya setidaknya membantu bagi alat pencernaan kita untuk beristirahat, sehingga racun-racun atau toksik itu tadi bisa dibuang begitu. Nah, yang lebih berkualitas lagi adalah terhadap fungsi organ reproduksi yang bisa semakin meningkat. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan sedikit tadi yang sudah saya sampaikan adalah bahwa setiap kewajiban yang Allah amanahkan bagi hambanya, khususnya melalui puasa, akan mendatangkan beragam manfaat dan juga kebaikan bagi siapa yang menjalankannya sesuai dengan kriteria yang dianjurkan. Begitu. Artinya selama ia bukan sedang dalam keadaan uzur, begitu ya, maka puasa ini akan memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan jasmani tubuh. Nah, baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.